Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Andani Siregar dengan NIM 0103241010. Saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dan di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hadis palsu atau maudhu. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah hadis. Baiklah, masuklah kita ke materi. Hadis adalah sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Tidak semua hadis yang beredar adalah sahih. Beberapa di antaranya adalah palsu. Penting memahami perbedaan antara hadis sahih dan hadis palsu dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Hadis maudhu adalah hadis yang tidak sahih karena dianggap dibuat-buat atau dipalsukan. Hadis ini seringkali disandarkan pada Nabi Muhammad SAW tanpa dasar yang jelas. Hadis maudhu dapat disebarkan oleh orang-orang yang memiliki niat tertentu, seperti menyebarkan ajaran sesat atau mempengaruhi opini masyarakat. Ciri-ciri hadis palsu yaitu sanad yang lemah atau tidak ada perawi yang dapat dipercaya, isi yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Hadis maudhu seringkali berisi ajaran atau informasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar, keterangan yang tidak rasional. Isi hadis seringkali tidak masuk akal atau berlebihan. Terdapat perawi yang dikenal sebagai pendusta. Perawi hadis yang dikenal sering meriwayatkan kebohongan atau kisah-kisah palsu. Dampak hadis palsu yaitu menyesatkan umat. Hadis palsu dapat mempengaruhi pemahaman umat Islam, menyebabkan kesesatan dalam ibadah atau akidah, menyebarkan ajaran sesat. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan hadis maudhu untuk tujuan tertentu, seperti kepentingan politik atau sosial, mengganggu keutuhan ajaran Islam. Hadis palsu dapat merusak pemahaman umat terhadap ajaran Islam yang murni. Cara membedakan hadis sahih dan hadis palsu yaitu verifikasi sumber. Memastikan apakah hadis tersebut berasal dari perawi yang terpercaya dan memiliki sanad yang jelas. Pemeriksaan isi. Memeriksa apakah isi hadis tersebut sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis sahih. Menggunakan ilmu-ilmuwan hadis. Menggunakan kitab-kitab hadis yang otoritatif seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sebagainya untuk memverifikasi kebenaran hadis. Metode penelitian hadis palsu dengan cara ilmu mustalah hadis. Ilmu yang mempelajari teknik dan metode untuk menilai kualitas hadis, termasuk cara mengidentifikasi hadis maudhu. Ilmu dirayah dan riwayah untuk menilai riwayat dan substansi hadis serta keaslian sumber yang meriwayatkannya. Peran ahli hadis. Ulama dan ahli hadis memainkan peran penting dalam mengidentifikasi hadis palsu dengan teliti. Contoh hadis-hadis yang diidentifikasi sebagai maudhu misalnya hadis yang berisi keajaiban yang tidak masuk akal atau berlebihan, hadis yang bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Langkah-langkah menghindari penyebaran hadis palsu yaitu dengan cara edukasi kepada masyarakat, mengedukasi umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan hadis. Pentingnya rujukan ke sumber yang sahih, memastikan setiap hadis yang digunakan merujuk pada kitab hadis yang sahih dan diakui. Berpegang pada ilmu hadis yang tepat, menggunakan kaidah dan ilmu yang sahih untuk memverifikasi setiap hadis. Kesimpulannya di sini, hadis palsu atau maudhu dapat menyesatkan umat Islam dan merusak ajaran yang benar. Penting untuk memiliki pengetahuan tentang cara membedakan hadis sahih dan maudhu agar tidak terjebak dalam penyebaran informasi yang salah. Ulama dan ahli hadis berperan penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.